Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Ningrum, CGP Angkatan 11, Kota Palembang. Koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota dalam masyarakat. Pertama, menuntun, yaitu guru memfasilitasi siswa. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu potensi, bakat, minat, dan jati diri, dan juga keadaan. Yang ketiga, berorientasi pada anak, yaitu guru sebagai fasilitator dan sebagai pamong. Yang keempat, pembentukan budi pekerti melalui karakter merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya. 4. Bermain dengan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. 5. Kemerdekaan, yaitu memberikan kesempatan pada anak-anak didik berkembang sesuai minat dan bakatnya. Kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus membangun karakter, etika, dan rasa cinta pada tanah air. Pendidikan juga sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh potensi siswa. Pendidikan sepanjang hayat atau seumur hidup. Pendidikan juga menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat karena pendidikan menekankan pentingnya memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal. Pendidikan juga sebagai sarana untuk membebaskan siswa berpikir dan mengembangkan kreativitas yang ada dalam dirinya dari keterbatasan pengetahuan dan pemahaman. Pendidikan yang melibatkan pengakuan akan hak-hak semua individu dalam mendapatkan pendidikan yang setara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, pertama, saya mendominasi pembelajaran atau teacher center seperti berceramah. Kedua, saya berfokus pada ketercapaian materi dan KKM dan juga aspek kognitif anak. Yang ketiga, saya kurang memahami karakter dan kemampuan peserta didik. Keempat, saya merasakan waktu menjelaskan materi siswa hanya pasif dan motivasi belajar rendah. Kelima, saya selalu berfokus untuk memiliki suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, perubahan pemikiran dan perilaku yang saya alami adalah: pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber dalam belajar, karena siswa dapat belajar dari sumber manapun. Kedua, aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga siswa aktif dalam menggali pengetahuan, menganalisa, dan membuat suatu proyek, sehingga guru hanya menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Ketiga, menghargai setiap karakter belajar siswa,
karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Setelah mempelajari modul 1.1, perubahan pemikiran dan perilaku yang saya alami adalah keempat, membuat pembelajaran yang lebih menarik, bervariasi, dan menyenangkan, sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Kelima, memberikan kebebasan kepada siswa untuk berekspresi dalam memilih proyek atau tugas yang sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing dengan model dan metode pembelajaran yang tepat. Keenam, menghargai dan mencermati perbedaan model belajar siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan saya juga melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, namun juga efektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan metode student center. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan budaya lokal setempat terhadap kehidupan sehari-hari. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat mengeksplorasi atas pengetahuannya dan menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti. Kelima, menerapkan pembelajaran yang menuntun bukan menuntut. Keenam, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalani komunikasi yang baik. Kesimpulan dan refleksi yang dapat disampaikan yaitu: pertama, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketiga, pendidikan bukan hanya sebatas materi akademis, namun juga harus diperkuat dengan penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Terima kasih.